فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina nabiyil huda Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'al huda. Amma ba'd. Ikhwah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Sedikit sebagai muqaddimah kajian rutinan pagi kita bahas faedah mengenal at-tafsir al-ma'thur, ya. Mengenal at-tafsir al-ma'thur. At-tafsir al-ma'thur adalah suatu istilah yang tidak ada di zaman salaf dan baru ada di abad kisaran 14-an atau 13 Hijriyah. Ya, atau dipopulerkan oleh Az-Zurqani dalam kitab beliau Perihal Ulumul Quran. Assalamualaikum. Dalam istilah at-tafsir al-ma'thur kita lihat ada dua lafal. Antum bisa di sini aja nggak? Mumpung ini hidup nih. Lewat sana. Rafi di sini aja, Rafi. Ini matiin nggak apa-apa. Loh. Ini ada orangnya. Pak Prayitno. Bukannya di sana, Pekalongan. Oh, akhirnya udah selesai, udah nggak. Anda udah senang duluan. Calon mertua digituin. Ya. Jadi ada istilah at-tafsir al-ma'thur. Nah, istilah ini at-tafsir al-ma'thur berkomposisi dua kata, at-tafsir dan al-ma'thur. Maka kita sebelum memahami istilah at-tafsir al-ma'thur secara tarkib murakkab, yaitu dua komponen yang digabung, mari kita fahami dulu satu persatu dari makna lafal ini. Matiin. Khawatir antum masuk angin. Ya, dari segi mufradnya dan dari segi murakkabnya. Ini kajian 10 menit aja untuk tafsir ma'thur ini. Abu Maryam? Istrinya apa? Fathan, kaifa haluk Fathan? Wasaltum alhamdulillah. Mata wasalta ila Jakarta? Al-yawm? Fil barihah? Dek bengi? Yaumul Itsnain, masyaallah. Yaumul Itsnain? Al-an yaumul Itsnain, al-madhi? Al-isma al-madhi. Aina sahibuk Richard? Qad dhahab ila al-mahad. Masyaallah. Baik. Pertama kita pahami dulu ikhwan at-tafsir. At-tafsir dari materi fassara. Tapi ini ana tujukan ikhwan insyaallah setiap awal dari kajian pagi kita akan kita bahas serial tafsir salaf. Ada kitab namanya Mawsu'ah Tafsir Al-Ma'thur namanya.
Itu bimbingan dari Syekh Profesor Dr. Musa'id At-Tayyar. Ada 24 jilid. Satu jilidnya 600-an halaman. Ya, kita nggak membahas itu satu persatu, cuman Anda pengen nanti memperkenalkan untuk diri Anda dan juga antum tafsir salaf yang diriwayatkan secara athar dari salaf, baik ini sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini perlu banget sebenarnya. Dan ini kitab baru ada tahun belakangan ini. Ya, selama ini kan ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir ini, tafsir itu. Tapi yuk kita fokus coba sekali-kali atau punya fokus di tafsirnya salaf, karena itu disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Katsir sebagai afdalu turuqit tafsir, disebut turuq at-tafsir. Ya, ta'arif atau definisi tafsir dari materi fassara. Dan secara bahasa tafsir itu maknanya adalah al-kasyf, al-idah, al-bayan. Kasyf itu menyingkap, idah dan bayan menjelaskan. Jadi tafsir itu menjelaskan sebenarnya. Menafsirkan sesuatu berarti menjelaskannya. Yang dimaksud di tafsir kita ini adalah tafsir Al-Quran, jelas. Tafsir Al-Quran. Ketika disebut tafsir Al-Quran, tafsirul Quran, maka maknanya secara mafhum atau istilah adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Dah, menjelaskan makna ayat Quran, dah selesai. Ya, itu udah singkatnya definisi tafsir itu. Ya, namanya definisikan lebih singkat tapi padat itu lebih afdol dibandingkan panjang tapi bertele-tele. Maka tafsir sama dengan bayanu ma'anil Qur'anil Karim. Maka apa-apa yang dibincangkan tentang Quran tapi tidak memaksudkan darinya penjelasan makna Al-Quran, makna ayat, berarti itu bukan tafsir. Berarti itu bukan tafsir. Ilmu lain lagi tapi masuk ke dalam lingkup ilmu namanya ulumul Quran. Jadi ada istilah namanya ulumul Quran. Di antara ilmu ulumul Quran ada ilmu tafsir, dan itu paling luasnya ilmu ulumul Quran. Ada ilmu tentang jumlah surat, ada ilmu tentang makkiyah atau madaniyahnya surat, ada ilmu tentang sababun nuzul surat, atau ayat, ada ilmu tentang tajwid, ilmu tentang makharij huruf dan seterusnya. Semua ini masuk ke ulumul Quran, tetapi tidak masuk ke dalam ilmu tafsir, walaupun kerap kali ilmu-ilmu yang tadi kita sebutkan menunjang pemahaman tafsir. Contohnya ilmu sababun nuzul. Bisa enggak dia menunjang pemahaman tafsir terhadap ayat? Sangat bisa. Bahkan kadang-kadang beberapa ayat ada yang tidak bisa kita pahami kecuali harus memahami sababun nuzulnya terlebih dahulu. Ya, tapi intinya tafsir itu apa? Menjelaskan makna dari ayat. Nah, ilmu tentang tafsir ini kadang didukung dengan hal-hal lainnya, seperti pemahaman bahasa Arab, ya kan? Penting, usul fikih, balaghah dan seterusnya. Tapi apakah usul fikih itu tafsir? Bukan. Apakah balaghah itu tafsir? Bukan juga. Intinya tafsir itu hanya apa? Menjelaskan maksud dari ayat, makna dari ayat. Ya. Kemudian teman-teman sekalian ikhwan, ada istilah namanya al-ma'thur. Al-ma'thur. Ya, al-ma'thur artinya ma uthira 'anis sabiqin. Ma uthira 'anis sabiqin itu secara apa? Secara makna, secara bahasa. Ma uthira 'anis sabiqin. Jadi kalau nanti ada istilah namanya tafsir al-ma'thur atau tafsir bil athar, kita paham athar atau ma'thur artinya adalah ma uthira 'anis sabiqin, apa yang terjejakkan dari orang-orang yang lampau. Jejaknya orang-orang lampau, apa yang terbekaskan, terjejakkan, ya, itu ma uthira 'anis sabiqin. Itu namanya athar. Secara bahasa. Adapun secara istilah, nah ini penting ikhwan. Athar atau ma'thur, pahami baik-baik. Athar atau ma'thur secara istilah, yaitu ma uthira 'anin nabiyyi awis sahabati awis salaf aw ma uthira 'anis salaf.
Ya, apa yang terjejakkan dari Nabi atau dari sahabat atau dari salaf pada umumnya. Maka itu semua disebut athar. Adapun kalau misalnya perkataan Imam Ahmad misalnya, maka sebagian ulama mengatakan itu bukan athar, itu qaul. Ya sebenarnya semua itu qaul. Tetapi apa yang terjejakkan, apa yang dinisbatkan dari perkataan atau perbuatan atau kenyataan, kenyataan tidak, perkataan atau perbuatan Nabi atau sahabat atau salaf, yaitu tabi'in, tabi'in, maka semua itu disebut athar atau ma'thur. Athar atau ma'thur. Berapa tabaqat atau tingkatan generasi yang paten untuk disandarkan istilah athar pada perkataan atau perbuatan mereka? Hanya 3, yaitu kalangan sahabat, tabaqah sahabat, dan tabi'in, tabi'in. Mana yang paling kuat? Nabi SAW pertama. Semua yang disebut hadis Nabi adalah athar. Dan semua yang disebut dengan perkataan salaf adalah athar. Kekuatannya tergantung nisbat kepada siapa athar tersebut. Kalau kepada Nabi jelas ini kuat, hujjah secara zat. Kalau hadisnya sahih atau hasan. Kalau misalnya sahabat, nah ini ada rincian hukum. Apakah perkataan qaulus sahabi ini dalam usul fikih ada pembahasan. Apakah qaulus sahabi hujjah amla? Hujjah atau tidak, ya. Ini insyaallah kapan-kapan akan kita bahas. Ya. Nanti akan ada relevansinya perkataan sahabat itu kan kadang-kadang berupa tafsir Al-Qur'an. Hujjah atau bukan, gitu loh. Ada nanti. Perkataan tabi'in, tabi'in hujjah atau tidak, itu juga ada nanti insyaallah pada waktunya. Maka kita sekarang coba setelah memahami makna tafsir, yaitu berupa bayan ma'anil Qur'an Karim, dan makna athar ma uthira 'anin nabi awis sahabah awis salaf radhiyallahu anhum jami'an. Maka bagaimana kita memahami maksud dari tafsir al-ma'thur atau disebut tafsir bil athar atau bil ma'thur? Perlu diketahui ya ikhwan, pencetus istilah tafsir al-ma'thur ini adalah Az-Zurqani rahimahullah dalam kitab beliau Manahilul Irfan fi Ulumil Quran. Ya, dan beliau kira-kira ulama abad 14-an Hijriyah, tahun 1300 sekian. Az-Zurqani rahimahullah. Yang sebelumnya tidak dikenal istilah sebutan tafsir bil ma'thur. Tapi beliau menyebut tafsir bil ma'thur ini dalam rangka membedakan antara tafsir bil ra'yi dengan tafsir bil athar. Nah, ini beda. Faham enggak? Ada tafsir bil ra'yi, ada tafsir bil athar. Dan kemudian beliau begitu pula dengan seterusnya, yaitu seperti Syekh Muhammad Husain Adz-Dzahabi rahimahullah, salah satu ulama pakar ulumul Quran pada masanya, itu juga mengikuti jejak beliau dalam taksimat seperti ini. Ya, membagi dua jalur tafsir menjadi tafsir bil athar atau ma'thur dengan tafsir dibandingkan dengan tafsir bil ra'i. Dan kemudian di antara contoh-contoh yang beliau tuturkan untuk tafsir bil ma'thur adalah tafsir-tafsir yang memang fokus di athar-athar salaf. Contohnya kitab Jami'ul Bayan karya Imam At-Tabari, atau disebut tafsir At-Tabari. Karena Imam At-Tabari rahimahullah lebih fokus ke athar. Ya. Begitu. Dan juga beliau menulis banyak pendapat di situ, tapi rata-rata setiap halaman selalu ada banyak athar. Ini disebut tafsir ma'thur. Begitu juga tafsir Ibnu Abi Hatim. Ya, Ibnu Abi Hatim. Itu Imam At-Tabari 310 wafatnya, Ibnu Abi Hatim kisaran 322 atau 324 Hijriyah. Ya. Itu kitab di antara contoh kitab tafsir bil ma'thur namanya. Bagaimana dengan tafsir bil ra'yi? Nah, beliau menyebutkan tafsir beliau ini menyebutkan tafsir bil ra'yi itu seperti apa?
seperti tafsir Baydawi, tafsir Jalalain, tafsir Ibnu Katsir, tapi tafsir Ibnu Katsir ini memblending antara athar dengan ra'yi. Tafsir Al-Baydawi, tafsir Ar-Razi misalnya, Az-Zamakhsyari dan seterusnya. Dan juga tafsir-tafsir yang memang tidak fokus di athar salaf. Ya, itu namanya tafsir bir ra'yi. Maka sebagian ulama kemudian melakukan naqd. Naqd itu apa naqd, ikhwan? Komentar, tapi bukan sebatas komentar, itu ta'liq. Naqd, kritik. Ya, naqd ilmi. Kritik ilmiah terhadap sebutan tafsir bil ma'thur. Ya, kritik ilmiah terhadap sebutan tafsir bil ma'thur. Kenapa begitu? Tafsir bil ma'thur dikritik. Sebutan itu, istilah itu. Tapi tafsir bil ra'yi tidak dikritik. Karena memang tafsir bil ra'yi sesuai dengan apa namanya. Tapi tafsir bil ma'thur ini kenapa kok dibedakan dengan tafsir bil ra'yi? Ya, ini akan ada nanti pembahasan. Insyaallah tidak sekarang, ya. Tapi kita pahami dulu tafsir bil ma'thur adalah, atau tafsir al-ma'thur adalah bayanu ma'anil Qur'anil Karim al-waridi an Rasulillahi aw sahabatihi wa tabi'ihim wa tabi'i tabi'ihim. Penjelasan makna-makna Al-Qur'an Al-Karim yang mana makna tersebut terwiridkan dari Rasulullah atau sahabat atau tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Gampang kan? Antum pahamlah insyaallah. Yaitu tafsir al-ma'thur adalah menjelaskan makna Al-Qur'an yang terwiridkan dari Rasulullah, sahabat atau tabi'in, atau terwiridkan dari Rasulullah atau salaf. Nah, itu singkatnya ya. Enaknya gitu biar kalau antum nulis enggak kepanjangan, takutnya enggak muat bukunya ya. Ya. Menjelaskan, dari tafsir al-ma'thur adalah penjelasan makna ayat Al-Qur'an yang terwiridkan dari Rasulullah atau salaf. Nah, gampang kan? Itu makna tafsir bil ma'thur. Ya, Anda kasih kisi-kisi sebentar. Ada sahabat misalnya Ibnu Abbas mengatakan ayat ini artinya adalah ini, ya gitu kan? Itu wahyu bukan? Perkataan Ibnu Abbas ini dari wahyu bukan? Bukan. Berarti apa? Ra'yun bukan? Pendapat sendiri. Ini di titik kritiknya ulama terhadap istilah tafsir al-ma'thur. Paham enggak? Kena enggak maksud? Kena Pak Diman? Kena enggak antum? Baik, ini misalnya. Antum melihat misalnya kata Allah Ta'ala, kalla innaha tadhkirah. Ya. Kemudian antum mengatakan tadhkirah artinya adalah ini misalnya. Antum mendatangkan pendapat. Ini berarti pendapat antum bukan? Apa bahasa pendapat? Ra'yun. Nah, berarti dia melakukan tafsir bir ra'yi bukan? Nah, gitu kan. Ada kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan arti ayat ini adalah ini. Sama enggak ra'yun? Sama. Ini yang kemudian dikritik oleh ulama. Lah, kenapa kok ketika salaf mengatakan ini artinya ini, itu tidak disebut ra'yun? Paham? Itu titik kritik. Nanti insyaallah pada waktunya kita akan bahas ya. Kita cukup sampai situ aja. Dah, kita tutup aja kajiannya, udah selesai. Baik, sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita lanjut ke kitab fiqhul ad'iyah wal azkar.